Hai semuanya, buat kalian yang tinggal di Jepang, seperti biasa nih, gua mau share resep untuk bikin bika ambon yang pasti menggunakan bahan-bahan yang gampang banget untuk kalian temukan di Jepang. Ikuti sampai akhir ya. Jadi untuk bikin bika ambon itu prosesnya agak lumayan ribet. Yang pertama kita harus siapkan bahan untuk santannya dulu. Terus yang kedua kita harus siapkan bahan untuk biang. Lalu yang ketiga kita harus siapkan bahan utama seperti sagu, telur, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita ke proses yang pertama. Step pertama yaitu kita akan siapkan bahan santannya dulu. Di sini gue pakai santan yang kayak gini. Kita perlu 250 ml santan. Lalu kita masukkan ke dalam panci seperti ini, 250 ml santan. Dan kita tambahkan 4 lembar daun jeruk, 1,5 batang serai, itu batang serai, terus ditambah setengah batang lagi, 5 lembar daun pandan kayak gini, kita masukkan seperti ini. Lalu kita tambahkan kunyit bubuk, setengah sendok teh garam. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata seperti ini, sampai kunyit bubuknya ini udah nggak ada yang menggumpal lagi ya. Kita nyalakan kompornya. Jangan lupa sesekali kita aduk supaya santannya nggak gosong dan nggak pecah. Terus ini tuh wanginya udah wangi bika ambon banget, dari serai, pandan, sama daun jeruk dan santan ini bener-bener keluar aroma khas bika ambon tuh dari sini. Kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan apinya dan kita tunggu sampai dingin. Oke, sambil nunggu bahan santannya dingin, sekarang kita akan bikin bahan biangnya. Yang pertama kita butuh 50 ml air hangat kuku. Jadi airnya itu bener-bener hangat, cenderung ke dingin, jangan panas. Kalau terlalu panas, raginya akan mati. Lalu kita pakai ragi yang kayak gini, kita pakai 2 bungkus ragi ini. Lalu kita masukkan ke dalam 50 ml air hangat kuku. Setelah itu kita tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Lalu kita tambahkan tepung terigu 2 sendok makan. Setelah itu kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai benar-benar terigunya itu nggak menggumpal lagi ya. Setelah tercampur rata dan tidak ada gumpalan lagi, ini kita langsung tutup menggunakan plastik wrap kayak gini. Oke, kita tutup dan kita diamkan sampai raginya ini aktif. Jadi nanti kalau raginya aktif, dia itu akan ngembang gitu ke atas, akan naik gitu. Kita sisihkan dulu. Oke, sekarang kita akan bikin bahan utamanya, yaitu 1 buah telur. Kita pecahkan. Lalu kita pakai 4 butir kuning telurnya aja. 1 buah telur utuh dan 4 butir kuning telur. Ambil kuningnya aja. Lalu kita tambahkan gula pasir 100 gram atau 9 sendok makan. Kita campurkan seperti ini. Lalu kita pakai vanili supaya lebih wangi ya, 1/4 sendok makan. Lalu kita tambahkan garam, ini sedikit aja ya, sejumput garam, jangan terlalu banyak garamnya. Setelah itu ini bahan-bahannya kita akan aduk menggunakan whisker atau balon whisk seperti ini. Kita kocok seperti ini sampai warna kuning telurnya itu pucat. Oke, kira-kira kayak gini. Udah nggak ada rasa gula yang kasar gitu lagi. Terus warna kuning telurnya itu udah pucat kayak gini. Sekarang kita bisa tambahkan tepung tapioka 60 gram atau sekitar 5 sendok makan. Di sini gue pakai tepung tapioka yang kayak gini. Ini beli di toko Asia atau di toko Indonesia juga biasanya jual tepung tapioka yang kayak gini. Lalu kita aduk. Kita aduk seperti ini. Oke, setelah tercampur rata, sekarang kita masukkan adonan biang yang udah kita bikin tadi. Kalian bisa lihat sendiri. Ini raginya udah mengembang, udah keluar busa-busa kayak gini. Kalau kayak gini tandanya itu raginya bagus, raginya itu masih aktif. Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan utamanya. Lalu kita aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan adonan santannya sambil disaring ya. Kita saring seperti ini. Setelah itu kita aduk lagi.
Kalau udah, kita tutup lagi menggunakan plastik wrap. Oke, kita tutup menggunakan plastik wrap seperti ini. Dan kita tunggu kurang lebih 2-3 jam. Jadi bikinnya itu ribet dan prosesnya itu lama menunggu. Itulah yang bikin kue Bika Ambon ini mahal. Sekarang kita akan diamkan selama 2-3 jam. Oke, setelah 2,5 jam kita diamkan adonannya. Sekarang kita akan buka. Dan adonannya tuh bakalan berbuih kayak gini. Setelah kita diamkan kurang lebih 2-3 jam, adonannya nanti akan berbuih kayak gini, keluar busa-busanya itu. Kita langsung aduk-aduk adonannya seperti ini. Setelah diaduk, sekarang kita akan panggang adonan ini. Untuk cara memanggangnya juga ini lumayan tricky. Saya menggunakan pan untuk manggang ikan. Lalu ini kita panaskan. Oke, kita hidupkan kompornya. Lalu kita taruh loyang kayak gini di atasnya. Oke. Dan kita akan olesi minyak goreng. Sedikit kita ratakan menggunakan tisu seperti ini. Semua bagian loyangnya kita ratakan dengan minyak goreng. Kita tunggu loyang yang bagian atas itu sampai benar-benar panas. Kita cek dulu. Kita tambahkan adonan ini sedikit supaya kita tahu ini udah panas apa belum gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Tandanya udah panas, kita kecilkan apinya. Lalu kita tuang semua adonan ini. Jadi fungsinya kita panggang kayak gini tuh supaya sarang-sarangnya itu muncul dulu. Karena khasnya Bika Ambon kan wangi ya, wangi rasa pandan dan rempahnya, lalu dia itu bersarang dan kenyal gitu loh rasanya. Dan untuk memunculkan sarang-sarangnya itu salah satu metodenya ya kayak gini. Biasanya itu kita pakainya pasir, jadi loyang, terus kita pakai pasir di atasnya, lalu kita masukkan loyang yang berisi adonan di atas pasir. Bisa juga kalian masukkan ke dalam oven dengan api bawah, terus pintu ovennya sedikit dibuka supaya bagian udara panasnya bisa keluar. Karena di sini cuma ada open microwave yang nggak bisa diganjel kayak gitu, jadi saya menggunakan metode yang kayak gini. Jadi kita panggang seperti ini menggunakan api yang kecil supaya bagian bawahnya nggak gosong, dan kita panggang sampai sarangnya itu bener-bener semuanya keluar dan bagian pinggirnya itu agak sedikit mengering. Sekarang kita masukkan ke dalam oven supaya atasnya juga matang sempurna. Panggang menggunakan suhu 150 derajat selama 10 menit. Tada! Ini dia hasil Bika Ambon hari ini. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Sarangnya cantik banget. Ini baru keluar dari oven. Tadi total manggang di oven dengan suhu 150 derajat dipanggang selama 20 menit. Ini dia hasil Bika Ambonnya. Kita udah pindahkan ke piring. Jadi salah satu kekurangan kalau kita pakai metode yang pakai teflon gitu, bawahnya tuh bakalan sedikit gosong kayak gini. Tapi nggak apa-apa, untuk rasanya itu tetap enak banget. Sekarang kita akan coba potong. Tuh, lihat sarangnya cakep banget. Tuh bawahnya tuh sedikit gosong gitu loh, tapi nggak apa-apa, rasanya tetap enak banget. Tuh, dia tuh nyoy-nyoy gitu loh. Tuh, lihat sarangnya, cantik banget, bagus banget. Terus kalau kita belah, tuh, bener-bener yang kenyal gitu loh. Tuh, kita cobain rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Ini nggak bohong, rasanya bener-bener enak banget. Kita coba lagi. Tuh, sarangnya bagus banget. Rasanya enak dan gurih banget. Nih. Kalian bisa lihat sendiri tuh sarangnya. Bener-bener lembut dan enak banget. Ini berasa makan Bika Ambon yang dijual di Indonesia. Sekian dulu video Bika Ambon hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum, bye-bye.